tidak ingin mengkhianati pasangan masing-masing, tetapi rasa ini tumbuh begitu kuat. Ada cinta yang datang bukan untuk dimiliki. Ia hadir hanya untuk menguji kedewasaan, batas, dan keberanian kita untuk memilih yang benar, bukan yang menyenangkan. Tidak semua rasa harus diperjuangkan. Ada cinta yang justru harus dilepaskan, agar tidak melukai siapapun. Berikut 10 tanda cinta yang tidak harus diperjuangkan. Cinta yang cukup dirasakan, bukan dimenangkan. 1. Cinta itu mengharuskan pengkhianatan. Cinta yang mengharuskan pengkhianatan sejak awal bukanlah cinta yang lahir dari niat suci, melainkan dari celah yang rapuh dalam hati. Ia tumbuh diam-diam, bersembunyi di balik perhatian kecil, obrolan yang terlalu dalam, dan rasa nyaman yang seharusnya memiliki batas. Pada titik tertentu, kamu mulai menyadari bahwa untuk mempertahankan rasa ini, kamu harus mulai berbohong, menyembunyikan pesan, menghapus jejak percakapan, mengalihkan pandangan ketika pasangan bertanya, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Disitulah cinta ini berubah menjadi beban. Cinta sejati tidak pernah meminta seseorang mengkhianati komitmen yang sudah diikrarkan. Ia tidak menuntutmu memilih antara rasa dan tanggung jawab. Ketika sebuah perasaan hanya bisa hidup dengan mengorbankan kejujuran, maka yang kamu peluk bukanlah cinta, melainkan keinginan yang dibungkus emosi. Setiap langkah mendekat justru menjauhkanmu dari dirimu sendiri, dari nilai, prinsip, dan janji yang pernah kamu jaga dengan penuh kesungguhan. Semakin lama rasa itu dipelihara, semakin besar luka yang disiapkan. Bukan hanya untuk pasanganmu yang tidak tahu apa-apa, tetapi juga untuk dirimu sendiri. Ada rasa bersalah yang tumbuh, kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang, dan ketakutan akan hari ketika semuanya terbongkar. Cinta seperti ini tidak membawa ketenangan, melainkan kegaduhan batin yang perlahan menggerogoti hati. Jika sebuah cinta menuntutmu meruntuhkan kepercayaan seseorang yang setia padamu, maka cinta itu tidak layak diperjuangkan. Karena cinta yang benar tidak membuatmu menjadi pengkhianat, tidak memaksamu menyakiti orang yang tidak bersalah, dan tidak meminta kebahagiaanmu dibangun di atas air mata orang lain. Pada akhirnya, memilih untuk berhenti bukan berarti kamu lemah, melainkan karena kamu cukup kuat untuk tetap setia pada nilai yang paling penting, kejujuran dan tanggung jawab. 2. Kalian saling menahan diri demi orang lain. Ada cinta yang tumbuh bukan karena ingin dimiliki, melainkan karena terlalu sering dipendam. Kalian sama-sama merasakan getaran itu, sama-sama sadar bahwa perasaan ini nyata, namun juga sama-sama tahu bahwa ada orang lain yang akan terluka jika langkah ini diteruskan. Maka yang tersisa hanyalah menahan diri, menjaga jarak, membatasi komunikasi, dan berpura-pura biasa saja meski hati tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada kesempatan untuk lebih dekat, selalu ada suara hati yang menahan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak ingin menjadi penyebab luka. Kalian memilih diam bukan karena cinta itu kecil, justru karena terlalu besar untuk dibiarkan melukai orang lain. Dalam diam itu, ada pertarungan batin yang tidak terlihat, antara keinginan pribadi dan tanggung jawab moral. Cinta yang harus ditahan demi menghormati pasangan masing-masing adalah cinta yang tidak ditakdirkan untuk diperjuangkan. Ia hadir sebagai ujian kedewasaan, bukan sebagai tujuan akhir. Sebab cinta yang layak diperjuangkan tidak membuat dua orang saling menekan perasaan demi menjaga hati orang lain. Jika bentuk cinta paling tulus yang bisa kalian berikan justru adalah menjaga jarak dan saling melepaskan, maka itulah bukti bahwa cinta ini cukup dirasakan, bukan dimenangkan. 3. Kebahagiaan kalian dibayar dengan air mata orang lain. Cinta yang membuat kalian bahagia, namun pada saat yang sama menyiapkan luka bagi orang lain, adalah cinta yang sejak awal sudah tidak seimbang. Setiap tawa yang tercipta di antara kalian terasa manis, tetapi di baliknya ada kemungkinan air mata seseorang yang tidak pernah kalian lihat, namun pasti akan jatuh. Ada kebahagiaan yang diam-diam terasa berat, karena hati kecilmu tahu bahwa senyum ini bukanlah milik semua pihak. Pada tahap ini, perasaan sering kali mencoba membenarkan diri. Hati berkata, aku juga berhak bahagia. Sementara nurani berbisik, tapi bukan dengan cara ini. Konflik itu terus berulang. Kalian mungkin tidak berniat menyakiti siapapun,
Namun kenyataannya, jika cinta ini diteruskan, ada seseorang yang harus kehilangan kepercayaan, rasa aman, dan mungkin harga dirinya. Dan cinta sejati tidak pernah menuntut pengorbanan sebesar itu dari orang yang tidak bersalah. Jika kebahagiaan kalian hanya bisa terwujud setelah orang lain hancur secara perlahan, maka cinta ini bukan anugerah, melainkan ujian tentang empati dan tanggung jawab. Cinta yang layak diperjuangkan adalah cinta yang membawa kebaikan, bukan hanya bagi dua hati yang terlibat, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kamu menyadari bahwa mundur adalah satu-satunya cara agar tidak ada air mata yang jatuh, disitulah kamu belajar bahwa tidak semua cinta harus dimenangkan. Sebagian cukup dihentikan dengan penuh kesadaran. 4. Cinta ini hanya aman dalam diam. Ada cinta yang tidak pernah berani keluar ke cahaya. Ia hidup dalam pesan yang dihapus, tatapan singkat yang cepat dialihkan, dan rindu yang hanya berani disimpan di dalam dada. Kalian bisa merasakannya dengan jelas, namun tidak pernah benar-benar bisa menamainya dengan lantang. Karena sejak awal, cinta ini hanya terasa aman ketika tidak diketahui siapapun. Setiap kali perasaan itu hampir terucap, ketakutan langsung mengambil alih. Takut melangkah terlalu jauh, takut merusak keadaan, takut kehilangan segalanya. Maka yang tersisa hanyalah diam. Diam yang penuh makna, diam yang menyimpan ribuan kata, dan diam yang perlahan melelahkan hati. Cinta yang sehat seharusnya memberi ruang untuk jujur, bukan memaksa dua orang terus bersembunyi. Jika sebuah perasaan hanya bisa bertahan dalam senyap, tanpa keberanian untuk hadir secara utuh, itu tanda bahwa cinta tersebut tidak berada di tempat yang benar. Cinta yang layak diperjuangkan tidak menuntut persembunyian, tidak hidup dari rahasia, dan tidak membuatmu takut pada terang. Ketika dia menjadi satu-satunya cara agar segalanya tetap aman, disitulah kamu tahu bahwa cinta ini bukan untuk diperjuangkan, melainkan untuk dilepaskan dengan perlahan. Hati terasa hangat, tapi nurani terasa bersalah. Ada kehangatan yang muncul setiap kali memikirkannya, sebuah rasa nyaman yang sulit dijelaskan, dan membuat hati berdebar pelan. Namun bersamaan dengan itu, ada juga beban yang menekan nurani, rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kebahagiaan kecil selalu diiringi kegelisahan. Seolah hatimu menikmati rasa itu, tetapi jiwamu menolaknya. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa sesuatu yang terasa indah justru membuatmu tidak tenang? Mengapa setelah tersenyum selalu ada penyesalan yang menyusul? Itulah tanda bahwa cinta ini bertentangan dengan nilai yang kamu pegang. Perasaan boleh saja tulus, tetapi jika kehadirannya membuatmu merasa bersalah, itu berarti ada batas yang sedang kamu langgar, meski hanya di dalam hati. Cinta yang layak diperjuangkan seharusnya memberi ketenangan, bukan konflik batin yang terus berulang. Ia membuatmu merasa utuh, bukan terpecah antara keinginan dan kebenaran. Ketika nurani terus mengingatkan bahwa ada yang salah, itu bukan untuk diabaikan, melainkan untuk didengarkan. Karena cinta yang benar tidak membuatmu harus berdamai dengan rasa bersalah. Ia justru membebaskanmu dari beban itu. 6. Kalian lebih banyak berkhayal daripada bertindak. Cinta ini hidup lebih sering di dalam pikiran daripada di dunia nyata. Kalian membayangkan banyak hal, bagaimana jika bertemu di waktu yang tepat, bagaimana jika keadaan berbeda, bagaimana jika tidak ada siapapun yang harus dikorbankan. Semua terasa indah dalam angan, namun selalu berhenti di sana. Tidak pernah ada langkah nyata yang berani diambil, karena jauh di dalam hati kalian tahu bahwa kenyataan tidak akan seindah bayangan. Khayalan menjadi tempat pelarian yang aman. Di sana, cinta ini bisa hidup tanpa konsekuensi, tanpa luka, tanpa tanggung jawab. Namun justru itu tanda bahwa cinta ini tidak memiliki masa depan yang sehat. Cinta yang layak diperjuangkan tidak hanya kuat dalam imajinasi, tetapi juga mampu berdiri tegak di hadapan realita dengan segala risikonya. Ketika sebuah perasaan hanya bisa dinikmati dalam bentuk seandainya, itu berarti ia tidak ditakdirkan untuk diwujudkan. Bukan karena cintanya kurang dalam, melainkan karena kalian cukup sadar bahwa mewujudkannya hanya akan membawa kerusakan. Maka, khayalan itu perlahan berubah menjadi pengingat bahwa tidak semua cinta harus menjadi kenyataan.
Sebagian cukup menjadi cerita yang tidak pernah benar-benar terjadi. 1. Cinta ini menghancurkan versi terbaik dirimu. Tanpa kamu sadari, cinta ini perlahan mengubahmu. Bukan menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih tenang, atau lebih utuh, melainkan seseorang yang sering ragu, mudah cemas, dan terbiasa menyembunyikan kebenaran. Kamu mulai menjaga jarak dari prinsip yang dulu kamu banggakan, hanya demi mempertahankan rasa yang bahkan tidak bisa kamu miliki sepenuhnya. Ada bagian dari dirimu yang terasa hilang. Kamu tidak lagi menjadi diri sendiri ketika harus berbohong, menahan kata, atau berpura-pura tidak peduli. Cinta ini tidak membuatmu bertumbuh, justru menggerogoti perlahan versi terbaik dari dirimu. Versi yang berani jujur, setia, dan teguh pada nilai yang kamu yakini. Setiap hari, kamu harus berdamai dengan konflik batin yang melelahkan. Cinta yang layak diperjuangkan seharusnya membuatmu menjadi manusia yang lebih baik, bukan sebaliknya. Jika sebuah perasaan justru menjauhkanmu dari dirimu sendiri, maka cinta itu bukan hadiah, melainkan peringatan. Ketika kamu mulai kehilangan jati diri demi sebuah rasa, disitulah kamu tahu bahwa cinta ini tidak untuk diperjuangkan, melainkan untuk dihentikan demi menyelamatkan dirimu sendiri. 8. Waktu selalu menjadi musuh kalian. Setiap kali rasa itu muncul, selalu ada satu kenyataan yang tidak pernah berpihak: waktu. Kalian mungkin bertemu di saat yang salah, ketika masing-masing sudah terikat janji, sudah membangun kehidupan, dan sudah memiliki tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Bukan karena cintanya kurang kuat, tetapi karena waktunya tidak pernah benar. Dan sekeras apapun perasaan diperjuangkan, waktu tetap tidak memberi ruang. Selalu ada penundaan dan alasan. Bukan sekarang, mungkin nanti, atau andai kita bertemu lebih awal. Kalimat-kalimat itu terus berulang, menjadi penghiburan sekaligus penjara. Waktu tidak pernah bergerak ke arah yang memihak kalian, justru semakin menegaskan bahwa perasaan ini datang terlambat dan tidak menemukan tempatnya. Cinta yang layak diperjuangkan seharusnya berjalan seiring dengan waktu, bukan terus-menerus melawannya. Jika setiap langkah terasa dipaksa dan setiap kesempatan terasa salah, itu tanda bahwa cinta ini tidak ditakdirkan untuk tumbuh. Ketika waktu selalu menjadi musuh, bukan sahabat, maka melepaskan adalah bentuk penerimaan paling dewasa. Bahwa tidak semua pertemuan diciptakan untuk dimiliki. 9. Kalian saling menjaga jarak demi kebaikan bersama. Ada fase ketika cinta tidak lagi diukur dari seberapa dekat dua hati bisa saling menggenggam, melainkan seberapa kuat keduanya mampu menahan diri. Kalian memilih menjaga jarak, bukan karena perasaan itu memudar, tetapi karena kalian sama-sama sadar bahwa kedekatan hanya akan memperumit keadaan. Setiap langkah menjauh terasa menyakitkan, namun tetap dipilih demi kebaikan yang lebih besar. Menjaga jarak menjadi bentuk kasih yang paling sunyi. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan, hanya kesepakatan tanpa kata bahwa ini harus berhenti di sini. Kalian tahu, semakin sering bertemu, semakin sulit untuk tetap waras dan setia pada pilihan hidup masing-masing. Maka jarak dijadikan pagar, bukan untuk memisahkan rasa, tetapi untuk melindungi semua hati yang terlibat. Cinta yang layak diperjuangkan tidak membutuhkan jarak sebagai pengaman. Jika satu-satunya cara agar cinta ini tetap benar adalah dengan saling menjauh, maka itu tanda bahwa cinta ini tidak untuk dimenangkan. Dalam kasus seperti ini, menjauh bukan berarti tidak mencintai, melainkan karena cintanya cukup dewasa untuk tidak merusak siapapun. 10. Melepaskan justru membuatmu lebih tenang. Pada akhirnya, ada satu tanda yang paling jujur dan tidak bisa dibantah. Ketenangan yang datang setelah kamu memilih melepaskan. Meski hati masih terasa kosong, meski rindu kadang muncul tanpa aba-aba, ada kedamaian yang perlahan menyelimuti batin. Kamu tidak lagi dihantui rasa bersalah, tidak lagi cemas akan kebohongan, dan tidak lagi terjebak dalam konflik yang menguras jiwa. Melepaskan memang menyakitkan, tetapi rasa sakit itu bersih. Ia tidak membawa beban moral, tidak meninggalkan luka bagi orang lain, dan tidak membuatmu membenci dirimu sendiri. Justru setelah melepaskan, kamu bisa kembali menatap cermin tanpa rasa malu. Karena kamu tahu, telah memilih jalan yang benar, meski bukan yang paling membahagiakan.
Cinta yang layak diperjuangkan akan terasa menenangkan saat diperjuangkan, bukan saat dilepaskan. Jika kepergian justru menghadirkan damai, itu tanda bahwa cinta tersebut memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Dan dalam ketenangan itu, kamu belajar satu hal penting. Melepaskan bukan selalu tentang kehilangan. Terkadang itu adalah cara Tuhan menyelamatkan hatimu dan hati orang lain. Tidak semua cinta harus dimenangkan. Ada cinta yang tugasnya hanya singgah, mengajarkan arti batas, kesetiaan, dan tanggung jawab. Menahan diri bukan berarti kalah. Kadang, itu adalah bentuk kemenangan paling dewasa, karena kamu memilih tidak melukai siapapun, termasuk dirimu sendiri.